Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Bapak Ibu dan siswa-siswi, warga belajar dimanapun berada. Tentunya harapan saya selalu tersenyum dan bahagia. Selamat datang dan terima kasih telah mengunjungi channel pendidikan saya, channel Guru Bas. Nah, kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara memasukkan topik berupa jadwal pembelajaran jarak jauh, RPP, rencana pembelajaran kita, kemudian materi, pemberian tugas kuis, tugas pertanyaan secara online di Google Classroom. Jadi sebelumnya saya sudah membuat cara membuat sistem kelas digital pertama kali bagi guru menggunakan Google Classroom. Kali ini video tutorial atau panduan kali ini part 2, cara memasukkan topik berupa jadwal, PJJ, RPP, materi, pemberian tugas kuis, tugas pertanyaan secara daring di Google Classroom. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, seperti awal video di part 1, kita harus memiliki akun Gmail. Untuk itu Google Apps-nya ya, silakan klik Google Apps. Ini Bapak Ibu, Google Apps _9, kemudian masuk ke kelas. Kita buka kelas kita buat, kemudian kita masuk untuk pemberian topik, memasukkan isi daripada topik yang telah kita buat. Oh ya, video sebelumnya saya lupa, ada satu yang perlu ingin saya tambahkan. Sesuai dengan tutorial ini, saya tambahkan topik, yaitu rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran daring. Oke, kita tambahkan. Jadi atau kita singkat aja ya, kita singkat dengan RPP. Daring. Oke, kita turunkan setelah jadwal, kita turunkan jadwal, kemudian RPP-nya, kemudian bahan ajar. Ya, bahan ajar ini berupa buku siswa. Oke, kita masukkan isi daripada topik yang sudah kita buat, yang kita beri nama jadwal kelas daring. Bapak Ibu, untuk menambahkan jadwal di kelas digital, caranya seperti ini. Ya, kita kembali ke topik kita, kemudian kita buat berupa materi. PJJ, deskripsinya jadwal,
semester 1 tahun 2000 jadwal pembelajaran tahun pelajaran seperti itu, tahun pelajaran 2020-2021. Kemudian kita tambahkan Bapak Ibu. Nah, kita ingin menampilkan, silakan Bapak Ibu ada lampiran yang perlu kita tambahkan terkait dengan jadwal kita buat. Ada apabila Bapak Ibu simpan di Google Drive, silakan Bapak Ibu buka Google Drive, lalu proses selesai, silakan ambil ya, karena saya simpan di file di laptop saya, ya saya bisa juga dalam bentuk link, silakan, atau jadwal itu dalam bentuk video, silakan tersimpan di YouTube, silakan untuk diambil di YouTube. Kita ambil saja dari file saya, ada di, kita buka upload, kemudian browser, ada pada kelas daring saya contohkan jadwal kalender pendidikan dan Ibu silakan untuk sesuaikan dengan kalender-kalender yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, baik. Untuk settingannya untuk semua siswa, kemudian untuk topiknya kita masuk ke jadwal kelas digital ya, jadwal kelas digital, termasuk di dalamnya adalah kalender pendidikan. Kemudian di sini apabila ada jadwal yang dibuat dari sekolah, silakan terkait dengan pembelajaran PJJ-nya, silakan tinggal ditambahkan dan kita sesuaikan saja. Ini saya berikan contoh sebagai bahan sebagai bahan referensi Bapak Ibu. Oke. Setelah itu topik sudah kita arahkan, semua siswa untuk dapat melihat, kita posting. Nah, Bapak Ibu, jadwal kelas digital kita sudah terbentuk. Tinggal nanti para siswa akan mengklik jadwal, kemudian di dalamnya ada terkait dengan jadwal yang sudah kita masukkan di topik yang kita buat. Kemudian RPP sama Bapak Ibu kita buat juga, kita masukkan materialnya, kemudian kita beri nama rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, rencana pelaksanaan pembelajaran jarak pembelajaran digital. Oke, deskripsinya untuk deskripsi Bapak Ibu silakan, karena rencana pembelajaran ini tinggal Bapak Ibu kemas berapa kali pertemuan. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu, saya masuk, ada yang saya buat bermanfaat bagi Bapak Ibu, rencana pelaksanaan. Kemudian untuk KD saya bahas dalam 1 minggu pertemuan ya, terkait dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Saya contohkan itu, kemudian tinggal disebutkannya. Metode pembelajarannya tanya jawab dulu dan siswa secara digital. Model pembelajarannya daring menggunakan classroom. Oke, ini salah satu contoh. Silakan Bapak Ibu
membuat rencana pembelajaran daring yang bisa dapat dijadikan ini salah satu referensi Bapak Ibu. Oke, baik, itu contoh. Saya kopikannya deskripsinya, pembelajarannya, misalnya saya pakai judul pembelajaran, saya angkat deskripsi ini, saya taruh di sini. Oke, saya contohkan ya Bapak Ibu, tinggal disesuaikan dengan yang dari Bapak Ibu. Oke, saya tambahkan RTP-nya, saya ambil dari file, saya upload. Oke, kita setting. Oke, kita masukkan topiknya di artikel dari konten, dan semua siswa dapat melihat. Oke, pasti. Oke, ini cara memasukkan topik RT. Selanjutnya Bapak Ibu, bahan ajar. Oke, kita sama Bapak Ibu, materi bahan ajarnya, misalnya saya masukkan buku siswa, kelas itu dulu di deskripsinya ya, buku siswa kelas, misalnya saya masukkan buku siswa kelas 7 ya, buku siswa kelas 7 semester tahun pelajaran 2020. Oke, buku siswa ya, seperti itu contoh Bapak Ibu ya. Oke, kemudian saya tambahkan filenya seperti ini. Saya ya buku siswa. Oke, ya, proses upload tergantung daripada besarnya file yang kita upload. Kita menunggu proses uploadnya. Oke, selesai, kita setting juga. Oke, semua siswa kita masukkan ke kelas, karena ini buku siswa, kita masukkan ke kelas 7. Oke, kita posting. Oke, selesai. Saya contohkan salah satu kelas, cara memasukkan di topik kelas kita. Oke, baik, setelah itu kita ke yang selanjutnya sudah memasukkan kelas ya. Sekarang memasukkan materi sudah. Nah, oke, baik, sekarang kita masuk ke pembuatan tugas, kemudian tugas kuis, kemudian tugas dalam bentuk pertanyaan. Ada 3 yang nanti saya tunjukkan kepada Ibu bagaimana cara membuatnya ya, berupa tugas, kemudian tugas kuis, dan tugas pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masukkan tugas-tugas
ketiga tugas itu mau pakai yang mana, mau pakai tugas atau tugas kuis ataupun tugas pertanyaan berupa pertanyaan. Silakan tinggal nanti dimasukkan di masing-masing kelas. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita tanda plus untuk buat, kita pilih dulu tugas. Contoh tugas ini saya beri nama sesuai dengan buku panduan saya. Buku panduan saya ini buku siswa yang nanti dijadikan bahan aktivitas belajar mereka di rumah. Ada aktivitas pertama yang ingin saya selesaikan dengan siswa. Jadi aktivitas pertama ini dan aktivitas-aktivitas yang ada pada materi kita kali ini, materi PKN terkait dengan perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, saya sudah konsepkan penugasan. Kita lihat sini ya, setoran tugas saya contohkan seperti ini Bapak Ibu. Saya beri judul aktivitas materi bab 1, misalnya ya 1. Kemudian petunjuknya saya berikan petunjuk instruksi. Saya berikan petunjuk ini Bapak Ibu, dulu saya masukkan ke sini. Petunjuknya, anak-anak silakan untuk mempelajari buku siswa pada halaman 1 sampai dengan 32, antara lain aktivitas 1.1 pada halaman 5, aktivitas 1.2 pada halaman 11, aktivitas 1.3 dan seterusnya. Oke. Ya. Kemudian instruksi selanjutnya, foto atau screenshot aktivitas 1 sampai dengan 4 sebagai tugas dan kirimkan sebagai jawaban dari tugas Anda. Batas pengumpulan tugas aktivitas 1 sampai dengan aktivitas pada hari Selasa. Misalnya contoh hari Selasa, misalnya tanggal 30 Juli 2020 pukul 3.09. Contoh seperti itu, kita berikan poin. Misalnya apabila kalau menjawab semua, disetor semua, kita berikan nilai 100. Jadi setiap aktivitas ini kita beri nilai 100. Jadi ini 100. Oke, baik. Ini contoh ya. Kita batasi waktu sampai tanggal 30 sesuai dengan ini. Oke. Nah, instruksi ini bisa Bapak Ibu kita lampirkan dengan gambar-gambar terkait dengan atau tulisan yang menyangkut dengan aktivitas di halaman ini. Nah, begini caranya Bapak Ibu. Saya contohkan salah satu aktivitas. Misalnya saya ingin menunjukkan aktivitas 1 pada anak-anak dengan cara, misalnya ini dari buku siswa, saya ambil dari buku siswa, saya aktifkan dulu Inventor, kemudian saya crop aktivitas satunya, kemudian saya simpan aktivitas 1 1.1 misalnya di halaman data materi Google Classroom. Oke, selesai.
Oke, saya tutup ini. Oke, saya tambahkan. Saya contohkan salah satu aktivitas yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi. Oke, saya masukkan. Referensi-referensi ini semua tergantung dari petunjuk yang nanti Bapak Ibu buat. Ini salah satu contoh, bisa Bapak Ibu adopsi. Saya berikan aktivitas apa saja sebagai tutorial untuk Bapak Ibu kembangkan dalam pembuatan kelas classroom secara digital. Oke, baik. Nilai sudah, waktu sudah, topiknya Bapak Ibu ini penting topiknya karena ini kelas 7, kita masuk ke kelas 7. Kemudian kita tugaskan. Nah, otomatis bahwa aktivitas untuk di kelas 7 ada buku siswanya, ada aktivitas terbaru. Dengan kita buka kedua, pertama itu aktivitas di materi bab 1, kemudian ini contoh salah satu contohnya, kemudian ini materi bahan ajarnya. Oke, tinggal anak-anak buka kemudian membacanya. Jadi ini buku siswa, kita buka. Oke. Kemudian untuk tugasnya, ini tugasnya, dia tinggal kita menilainya. Oke, baik. Itu sudah cara memasukkan tugas buku. Kemudian aktivitas materi 1. Oke, selanjutnya saya contohkan lagi Bapak Ibu cara membuat tugas dalam bentuk kuis. Kita klik tugas dalam bentuk kuis. Nah, tampilan tugas dalam bentuk kuis, Bapak Ibu, sistem pada Google Classroom akan membuat satu lampiran, yaitu Google Formulir. Jadi saya ulangi, dalam pembuatan tugas kuis, fasilitas yang langsung digunakan oleh Google Classroom secara sistem ada Google Formulir, langsung terintegrasi dengan Google Formulir tanpa perlu kita harus mengambil dari ada file yang tersimpan di Google Drive ataupun ada pada komputer kita. Tinggal Bapak Ibu klik menuju ke halaman baru, halaman pembuatan Google pembuatan Google Formulir. Bapak Ibu ganti nama, misalnya tugas aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 4 misalnya. Lalu deskripsinya silakan untuk mengisi aktivitas ini dengan benar sesuai dengan materi bahan ajar pada bab 1. Selesai bla bla bla. Oke, kita masuk di kuisnya, silakan masukkan sesuai dengan aktivitas apa yang kita mau, materi yang ada di bab 1 terkait dengan kuis yang kita mau buat. Oke, saya tidak bisa lanjutkan. Di sini nanti ada tutorial selanjutnya untuk bagaimana cara pembuatan Google Formulir. Saya khususkan nanti membuat Google
formulir sebagai kuis bagi anak-anak. Oke, tutup sementara. Kemudian Ibu sama judulnya, silakan masukkan judulnya seperti tadi, seperti awal tadi. Kemudian petunjuknya juga, berikan nilai, topiknya di kelas 7, kemudian batasi waktu sampai tanggal 30. Apabila sudah selesai, Bapak Ibu kemudian terapkan. Bapak Ibu terapkan. Oke, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan Bapak Ibu, untuk pertanyaan berikut. Jadi Bapak Ibu, di pertanyaan ini sama Bapak Ibu bentuknya yang difasilitasi oleh Google. Pertama pertanyaan, kemudian petunjuk operasionalnya apa. Di petunjuk ini yang membedakan adalah berikan jawaban-jawaban singkat sebagai pertanyaan Bapak Ibu. Jadi nanti siswa langsung mengerjakan Bapak Ibu, langsung mengerjakan di lembaran kerja yang diserahkan tanpa harus mengambil satu dokumen dari file-file yang sudah dikerjakan. Misalnya contoh, gambar berupa gambar atau melalui Google Form. Jadi langsung dikerjakan di pertanyaannya. Saya contohkan, misalnya ada pilihan. Bisa Bapak Ibu langsung kita isikan di sini, tinggal opsionalnya apa silakan pilih. Kemudian ada juga dalam bentuk jawaban singkat, berapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa, silakan langsung dikerjakan Bapak Ibu. Oke, saya buatkan salah satu contoh. Misalnya setelah kalian menginformasikan atas, kalian ketahui tentang, jadi pembentukan BPUPKI misalnya contoh. Pembentukan BPUPKI singkat. Nah, diberikan petunjuk, silakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Silakan untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke, ini salah satu contoh dalam bentuk pertanyaan. Kita tayangkan Bapak Ibu. Akan ditayangkan dalam bentuk jawaban singkat. Kemudian kita buat lagi Bapak Ibu, apabila kita ingin membuat dalam bentuk pilihan ganda. Bahasan dari BPUPKI. Nah, Bapak Ibu isi jawaban yang benar. Oke, kita berikan jawaban misalnya. Oke, sudah kita buat 4. Misalnya saya copy. Yang 4, oke. Saya rubah ulangan contoh, saya acak yang sana, misalnya kemudian sini saya rubah juga, misalnya saya nilai 100, kemudian
batas waktunya yang pertama dulu topik di kelas 3. Oke, Bapak Ibu, selesai, kita tanya. Jadi Bapak Ibu kalau anak-anak buka aktivitasnya di kelasnya, sudah ada aktivitas terkait dengan tugas-tugas yang nanti digunakan pada tersebut, mulai dari siswanya silakan dipelajari, kemudian tugas aktivitasnya akan dipelajari. Oke, seperti itu. Terus tujuannya ya, jadi ada buku siswa, ada pertanyaan dalam bentuk pertanyaan, ada aktivitas dalam bentuk ini contoh saja, salah satu contoh ya, bentuk penugasan dalam pertanyaan. Oke, baik. Nah, sudah. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, bila merasa urutannya kita inginkan buku siswa di atas, silakan Bapak Ibu klik titik 3, kemudian naikkan sekali lagi, kemudian aktivitas bab 1 kita berikan naikkan, kemudian bentuk pertanyaan kita taruh di bagian ketiga. Kemudian sistem ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah selesai kita buat. Jangan lupa untuk kita menambahkan jabatan. Saya contohkan, misalnya saya tambahkan saya undang saya masuk dengan akun saya. Proses Bapak Ibu. Kita konfirmasi email kita. Oke, guru kelas mengundang. Guru BAS sudah menjadi partner kerja daripada kelas yang sudah dibuat. Oke, sudah terhubung, ilustrasi saja Bapak Ibu, jadi pembelajaran kita semua. Oke, otomatis peserta anggotanya masuk salah satu guru. Oke, sekarang kita kasih masuk siswa. Misalnya saya contohkan siswa. Oke, sama Bapak Ibu untuk email juga silakan, tinggal dimasukkan seperti tadi, tinggal dikonfirmasi kepada siswa. Cuma di sini saya sarankan kalau untuk siswa alangkah baiknya kita memberikan kode akses pada mereka untuk masuk ke kelas kita menggunakan kode kelas. Jadi undang mereka dengan kode kelas yang ada pada kelas kita Bapak Ibu. Ini rekomendasi untuk saya biar menggunakan Bapak Ibu atau siswa terhubung ponsel atau perangkat teknologi untuk
kadang separuh bukan akun mereka. Jadi kalau mereka salah memberikan akun Gmail, otomatis nanti juga tidak akan terhubung dengan kelas yang kita buat. Makanya saya sarankan langsung saja pakai kode kelas. Oke. Saya contohkan, misalkan misalnya saya masuk dengan siswa atas nama Marisa kita kesimpulan dan mengenai Oke, baik, saya masuk dengan Classroom. Saya lanjutkan dengan siswa 11. Maaf, siswa ini Bapak Ibu, sejuta saya contoh juta sama siswa bersangkutan saya gabung, kemudian saya tes untuk bergabung. Saya bergabung. Nah, ini versi HP. Kemudian saya ganti akunnya. Siswa. Ini contoh masukkan dengan HP, gabung, sama saja gabung dengan PC, laptop, jadi ini selaku siswa, contoh untuk kita gabungkan siswa di kelas. Oke, otomatis sudah kelihatan kelasnya. Ini berikan kewarganegaraan, kemudian pertanyaan ada pertanyaan, tinggal lihat. Tinggal cara melihatnya dan nanti saya buat video tutorialnya ada di sini Bapak Ibu, mereka pelajari. Oke, ini butuh sosialisasi juga kepada anak-anak biar mereka mengenal lebih jauh fungsi-fungsi daripada penggunaan Google Classroom. Kita sebagai guru, peran guru memasukkan anggota baik partner maupun siswa dalam untuk memasuki agar kita dapat memasukkan siswa di dalam kelas kita. Cukup, dan inilah sistem versi saya yang saya buat, yang terdiri dari jadwal, terdiri dari beberapa topik, diantaranya jadwal, RPP daring, bahas aja, kelas, terdiri dari 3 kelas, kemudian dalam kelas terdapat pertanyaan atau aktivitas, tugas-tugas yang dapat kita berikan kepada siswa, kemudian ada juga buku siswa. Baik, demikian tutorial bagaimana memasukkan materi, jadwal, RPP, kemudian bahan-bahan ajar dalam kelas, buku siswa, kemudian tugas-tugas yang dapat kita buat dan siswa dapat mengerjakan. Demikian, mohon maaf atas kekurangannya apabila ada salah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.